Semakin banyak orang-orang Batak yang mengajukan perceraian di pengadilan. Apa persoalannya? Akhir-akhir ini, fakta yang kita temukan di lingkungan kita, khususnya di lingkungan pengadilan, ya, di mana kami sering berkegiatan, bahwa semakin banyak sekarang orang-orang Kristen, khususnya saya berbicara orang-orang Batak, keluarga-keluarga muda yang bercerai. Satu kali ketika berbincang-bincang dengan teman saya, seorang hakim di satu pengadilan negeri di lingkungan Jakarta ini, setelah selesai sidang, dia panggil saya. Dia katakan kepada saya, "Neng Gulang, sekarang di semua pengadilan di wilayah Jakarta, bahkan di daerah Bekasi, di Tangerang, ya, bahkan di Bandung, semakin banyak orang-orang Batak yang mengajukan perceraian di pengadilan. Apa persoalannya?" Saya katakan, ya, saya juga memahami itu, saya mengerti, dan saya tahu itu. Ya. Tetapi begini, pada waktu kita berbincang-bincang, dia katakan begini, kemungkinan penyebab utama adalah bahwa tidak ada lagi nilai-nilai luhur pernikahan itu sesuai dengan nilai-nilai orang tua kita, nenek moyang kita yang dianut oleh orang-orang muda ini sekarang. Sehingga dengan gampangnya mereka, mungkin juga karena keuangan cukup, penghasilan cukup, baik laki-laki baik perempuan, sehingga buat mereka tidak ada masalah. Wanita tidak tergantung kepada pria, pria tidak tergantung kepada wanita, ya simpel saja, udah bercerai. Lalu saya katakan, saya pikir bukan hanya masalah uang, tetapi ikatan perkawinan itu tidak punya nilai sakral lagi bagi mereka. Itu yang menjadi persoalan. Saya mau kasih satu gambaran apa yang terjadi di Eropa. Ya. Kalau kita pergi keliling di Eropa, saya suka pergi ke katedral-katedral. Ya. Di semua katedral yang kita temukan di Eropa, pada umumnya ketika hari Minggu sudah tidak ada orang yang datang berbakti. Katedral itu ditutup, sekarang jadi museum. Bahkan kalau orang datang ke sana harus bayar supaya bisa masuk. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi biaya pemeliharaan. Lalu satu kali saya bertanya kepada seorang penjaga katedral yang kelihatannya dia seorang pastor di situ. Saya tanya, kenapa begini? Sudah nggak ada lagi orang datang berbakti di sini. Lalu dia katakan begini, ini kesalahan daripada para senior kita. Dia katakan, ini katedral di Bonn di Jerman. Kesalahan daripada senior kita. Saya katakan, kenapa begitu? Karena dulu, ya, kita para pengurus gereja ini sibuk dengan liturgi, sibuk dengan acara kita, sibuk dengan diri kita, dan kita tidak mengkaderkan orang-orang muda untuk menjadi para pemimpin gereja ini. Itu yang terjadi. Nah, sebaliknya, saudara-saudara, di Allianz Arena itu di Munchen, pertandingan sepak bola mulai jam 8 malam, tetapi jam 5 sore orang sudah datang berbondong-bondong. Ini saya saksikan itu. Bahkan anaknya bayi dibawa. Jam 5 sore mereka sudah datang berbondong-bondong, sudah penuh itu stadion. Padahal main masih jam 8. Mereka sudah lebih senang di lapangan bola daripada di gereja. Ini persoalan gereja di Eropa. Saya cerita ini karena apa? Karena saya berpikir sekarang ini, kelihatannya di lingkungan kita orang Batak, kita orang tua, sibuk dengan adat itu, sibuk dengan formalitas adat itu, sibuk kita dengan acara-acara adat kita itu, tetapi kita tidak melibatkan orang muda untuk terlibat, tidak memberikan pemahaman yang baik terhadap orang muda. Sehingga mereka tidak lagi mengerti tentang nilai-nilai pernikahan itu. Tidak terlalu mengerti lagi bagaimana peranan seorang dongat tubuh, tulang, amang boru, dan sebagainya. Sudah nggak mengerti. Ya.
udah tidak mengerti. Buat mereka, ketika terjadi ketidaknyamanan, sudah bercerai. Padahal sesungguhnya, nilai adat orang Batak, apakah boleh bercerai? Yes, boleh bercerai, memang boleh. Tetapi itu sesuatu yang teramat sulit untuk dilakukan. Jauh lebih sulit melakukan perceraian di lingkungan adat orang Batak daripada di pengadilan. Perceraian di lingkungan orang Batak, kalau itu harus dilakukan, harus benar-benar mempunyai alasan yang kuat dan bukti yang kuat, dan melakukan itu harus diundang kembali orang-orang yang ikut pada waktu pesta. Kalau orang Batak mau bercerai, paulakon namanya, dikembalikan istrinya. Untuk mengembalikan istri itu harus punya alasan yang sangat kuat, dan formalnya untuk melakukan itu tidak boleh sendiri. Pada waktu pesta itu ada dongat tubuhnya, keluarga pihak peranak, pihak laki-laki, ada tulangnya, ada semua dari pihak perburu, pihak perempuan juga begitu, ada tulangnya dan sebagainya, ya, raja huta, ale-ale. Maka untuk melakukan kalau paulakon, kalau mengembalikan istri, maka semua itu juga harus diajak, harus ikut. Itu sebabnya jarang sekali dan hampir tidak ada orang melakukan perceraian secara adat. Karena itu begitu kuat. Nah, apalagi kalau nanti anak-anak ini menikah tanpa diadati. Tidak ada lagi yang mengikat. Ya. Ketika di pesta, ya, semua orang bersuka cita. Orang saudara-saudaranya dari kampung datang, saudaranya dari luar negeri, dari Jerman, dari Amerika datang berpesta. Kawan-kawanku khususnya orang Batak, dari lebih kurang 1.200 suku yang ada di Indonesia, ya, salah satu ataupun paling mungkin saya tidak salah untuk mengatakan, suku orang Batak adalah satu suku yang paling banyak mengeluarkan dana biaya untuk pesta dibandingkan dengan suku yang lain. Miliaran uang dikeluarkan. Akan tetapi itu menjadi sia-sia, terbuang begitu saja. Karena pemahaman-pemahaman atau nilai-nilai keluarga yang tidak kuat tadi. Ya. Anda orang muda, coba perhatikan di dalam acara pesta orang Batak. Ya. Ketika ayahnya si perempuan, ibunya si perempuan mengulosi helanya, disampirkan ulos hela. Di akhir daripada acara itu, si ayah itu akan mengikat rambu, ujung daripada ulos itu akan diikat, dimatikan itu, diikat, dan sepanjang acara itu mereka tidak boleh terpisah dari situ, akan diikat dengan ulos itu. Itu ada lambang untuk mengatakan bahwa kamu tidak boleh bercerai. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Inilah kalian terakhir, jangan bercerai sampai maut memisahkan kalian. Itu nilai-nilai luhur, nilai-nilai, bukan nilai-nilai kekristenan. Orang Batak tidak tahu nilai-nilai kekristenan terhadap tidak boleh bercerai. Tidak tahu. Baru mereka tahu itu tahun 1863, 64. Tetapi 800 tahun sebelumnya mereka sudah praktekkan itu. Jadi jangan pernah pertentangkan adat dengan nilai-nilai kekristenan. Ini adalah nilai-nilai orang Batak sebelum ada kekristenan. Sebelum ada kekristenan. Dalam video saya sebelumnya saya sudah sampaikan kekristenan masuk ke Indonesia tahun 1863 atau 64. Nilai-nilai luhur orang Batak sudah ada 800 tahun sebelum kekristenan masuk ke Indonesia. Ya. Dipudun. Apalagi sudah tidak ada adat, apalagi anak-anak muda ini tidak mengerti adat. Oleh sebab itu, ini boleh atau perlu menjadi perhatian kita. Oleh sebab itu, kepada orang-orang muda, ya, pada orang-orang muda, saya mau sarankan supaya pahami, ya, supaya pelajari, supaya nilai-nilai pernikahan itu bisa kamu nikmati dan kamu aplikasikan, ya, sehingga tidak dengan gampang saja terus bercerai, yang akan mengakibatkan masalah-masalah yang besar di kemudian hari.
Yang berikutnya, saya akan sampaikan tentang adat itu sendiri. Kawan-kawan, dimanapun Anda berada yang berkepentingan ataupun yang merasa hal ini sesuatu yang penting, boleh memberikan masukan, entah melalui komen kepada saya, atau mungkin lebih daripada itu, melalui diskusi-diskusi. Hal ini terkait dengan adat Batak. Kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata sesudah ada kasus pernikahan Reftania di Medan itu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul, dan saya mendapatkan kesan bahwa orang-orang muda kita agak resistan terhadap masalah-masalah adat ini. Terutama mereka mengatakan ribet, mereka mengatakan susah, mereka mengatakan bermasalah. Oleh sebab itu, kawan-kawan semua, saya mau memberikan satu cerita atau satu kisah atau satu hal yang dapat mungkin menggelitik kita. Baik, saya akan mulai. Pada tahun 85, waktu itu saya masih muda, saya masih berumur 25 tahun, saya mau menikah. Ya, ketika saya mau menikah, dan jadi ini pengalaman empirik, saudara, bukan cerita orang lain. Ini pengalaman saya. Ketika saya mau menikah, lalu saya bertemu dengan saudara-saudara saya, bahwa saya mau menikah, lalu dikatakan, oh, kamu harus pakai adat, dan harus potong babi. Ini menjadi masalah besar buat saya. Kenapa? Karena saya tidak memakan babi. Orang tua saya iya, tapi saya tidak makan babi. Itu yang pertama. Yang kedua, calon mertua saya pada saat itu beragama Islam. Udah pasti masalah. Ya kan? Udah pasti masalah. Akibatnya apa? Dan ada masalah lain lagi, masalah formal adat. Karena mertua saya belum bayar adat pada saat itu, ya. Nah, ini sebagai pengalaman saja, tidak ada yang dilecehkan atau apapun di sini. Mohon maaf pada hula-hula saya semua, marga manik. Bukan itu yang saya mau expose. Akan tetapi memang ini pelajaran buat kita semua. Tidak bisa karena dia belum bayar adat pada saat itu. Itu masalah formal adat. Kemudian satu lagi masalah babi. Itu tahun 85, ini masih kental. Harus babi. Akhirnya pada saat itu, bukan karena babi ini. Tapi karena masalah formal adat ini juga, tidak dilaksanakan adat itu. Waktu bergulir, lalu ada perubahan-perubahan sama orang Batak ini. Tidak lagi harus babi. Sudah boleh sapi. Di lingkungan kami sendiri, untuk yang lebih kecil, sudah boleh pakai kambing. Gitu ya. Boleh pakai kambing. Nah, saya sendiri, belakangan, ketika Amar Husib, atau mengadakan pesta, yang mengkaitkan atau yang terkait dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi babi, misalnya karena mereka Islam, atau mereka dari lingkungan gereja Advent, maka acceptable, diterima, digunakan kambing. Untuk yang lebih besar, boleh sapi. Sekarang ini, hampir tidak kita temui lagi babi. Yang ada sapi. Gitu ya. Untuk marhusib, mungkin masih babi dipotong. Nah, saya mengkhususkan persoalan ini karena masalah waktu dan pemikiran, mengkhususkan persoalan ini dulu. Mengenai apakah ketika kita melaksanakan acara adat, harus ada korban binatang, harus menyembelih binatang, entah itu babi, entah itu sapi, entah itu kerbau, entah itu ayam atau tekukur ataupun burung merpati misalnya. Apakah harus seperti itu? Ini perlu kita pelajari dan ini perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena zaman modern sekarang ini sudah
banyak hal yang sepertinya membutuhkan perubahan atau penyesuaian. Ya. Nah, pada 3 tahun terakhir ini, ketika COVID merebak di dunia ini, dan tidak terkecuali juga kita di Indonesia ini, maka semua kehidupan itu berubah. Kita akan menyesuaikan diri. Nah, saya perhatikan sekarang, misalnya di pesta juga sudah tidak perlu banyak orang. Ya. Yang penting tatanan adat itu terlaksana. Kemudian makan juga sudah tidak dihidangkan lagi prasmanan atau dihidangkan secara terbuka di meja-meja. Ada perubahan-perubahan. Tetapi dimasukkan di dalam kotak. Kotak itulah dibagi-bagi. Ya. Kemudian kita sudah dengar bahwa ketika marhusib misalnya, ya, tidak lagi menggunakan dipotong misalnya binatang, entah kambing, entah babi, entah sapi, tidak lagi. Tetapi mereka menggantikannya dengan benda lain atau dengan uang misalnya. Itu sudah kita dengar. Nah, itulah sebabnya pada akhirnya pada bulan Agustus tahun lalu, ya, dan akhirnya pada bulan Desember, ya, tahun lalu, ketika kami mengadakan acara rencana pernikahan putri kami, marhusib misalnya, ya, di tempat kami, maka kita coba bicara dengan tua-tua adat kita, dengan calon besan kita, ya, untuk merubah ini masalah binatang tadi. Lalu kita coba menggantinya dengan uang. Jadi tudu-tudu nisi panganon artinya awal pembicaraan, awal memulai acara yang mestinya diserahkan tudu-tudu nisi panganon, yang mestinya diserahkan binatang yang sudah dipotong lalu dimasak, dihadapkan kepada pihak besan kita misalnya, ya, karena itu sarana untuk bertanya, sarana untuk mulai berbicara, tidak lagi menggunakan binatang yang dipotong, tetapi menggantinya dalam bentuk uang. Kita lakukan itu. Kemudian demikian juga yang lainnya, artinya acara berikutnya. Saya perhatikan sangat bagus. Makna adat itu tetap ada di sana. Ya. Makna adat itu tetap ada di sana. Lalu berikutnya, di acara marhusib itu juga dibicarakan rencana untuk acara adat berikutnya, ya, yaitu Marhata Sinamot pada waktu pesta hari hanya. Di situ juga akhirnya dapat disepakati sangat mudah. Saya tidak melihat ada pertentangan yang luar biasa atau apa, sangat mudah. Ketika dibicarakan rencana bahwa di sana nanti tidak ada lagi korban binatang disembelih, tetapi semua tudu-tudu nisi panganon, entah itu yang mestinya dalam bentuk binatang dalam kurung bahasa Batak itu juhud, binatang yang dipotong mungkin sapi lah dan sebagainya, diganti dengan uang. Demikian juga pihak berburu. Saya sebagai pihak berburu pada saat itu, yang tadinya deke simudur-udur, kita ganti dalam bentuk uang, yang juga namanya disebut deke simudur-udur. Saya tidak melihat ada kehilangan makna daripada adat itu. Semua dinikmati dengan baik. Semua halayak sepakat. Semua halayak bersyukur, ya. Tidak ada sama sekali yang saya lihat pertentangan di sana. Berjalan semua dengan baik. Parjabaran. Oh, yang osang lah, yang inilah, yang inilah, yang inilah, semua diatur sedemikian rupa, juga sudah ditukar dalam bentuk uang. Nah, ini
menjadi sesuatu yang menurut saya revolutionize, ya. Saya tidak tahu atau mungkin saja ada kawan-kawan yang tidak sepaham dengan hal ini. Akan tetapi menurut hemat saya, hal seperti ini boleh menjadi terobosan terhadap ribetnya tata cara, formalitas pelaksanaan adat, ya, di dalam tata krama pergaulan hidup orang Batak. Nah, ini menjadi satu pemikiran buat kita semua. Saya bukan raja adat, tetapi saya berterima kasih dan sangat berterima kasih, luar biasa, ya, kepada saudara-saudara saya, ya. Saudara-saudara saya yang mungkin sudah 10 generasi, 15 generasi, kami tidak ketemu. Sudah jauh sekali. Tetapi mereka melaksanakan ini dengan baik. Kepada kamu anak-anak muda terutama, jangan menganggap adat itu susah. Jangan menganggap adat itu ribet. Ada cara yang dapat dilakukan. Tinggal sekarang kita coba bagaimana kita menerima hal seperti ini menjadi sesuatu yang tidak mengurangi makna atau menghilangkan makna arti daripada adat itu sendiri. Ya, ini menurut saya satu terobosan alternatif yang mungkin juga sudah ada yang melaksanakannya, tetapi yang pasti kami sudah melaksanakannya dan kami enjoy, kami rasakan berkat juga di sana karena dos niroha sibaen nasaut, dan yang ribet menjadi mudah, menjadi simple, dan semua bisa menikmatinya. Ya, sekali lagi kepada orang-orang muda, ya, karena adat itu adalah kewajiban, maka orang tua Anda, saudara-saudara Anda, siap membantu Anda, karena mereka merasa itu adalah kewajiban moral, kewajiban sosial, kewajiban spiritual mereka. Ya, melalui kesempatan ini, ya, saya ucapkan rasa bangga saya kepada orang Batak, semua marga, dan saya merasakan itu. Kami sudah 200 tahun lebih kurang keluar dari Pangaloan, dari kampung kami, tapi Anda tahu, yang mengurus, yang melaksanakan pesta saya adalah saudara-saudara saya dari Pangaloan, ya, dari Harian, ya, dari Nenggolan, dan dari rantau yang lain, ya. Itulah hebatnya orang Batak. Oleh sebab itu, kawan-kawan semua, saya berharap ada tanggapan, saya berharap ada komentar, saya harap ada masukan yang mungkin jauh lebih bagus dan boleh menjadi terobosan yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan adat kita itu dan mempertahankan nilai-nilai adat kita itu, dan bisa kita regenerasikan itu kepada generasi kita yang berikut, ya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, kiranya adat kita sebagai orang Batak ini tetap bisa kita pertahankan nilai-nilai luhur itu tanpa harus membuat itu menjadi ribet. Terima kasih. Love.